Pak. Oke, kita mulai ya. Ini signalnya agak lemot juga nih di kantor. Oke ya, jadi anatomi imaging pembuluh darah otak ya. Jadi kita akan bahas pertama kita akan bahas tentang sirkulasi darah pada pembuluh darah di otak. Ya, kemudian sirkulus Willisi ya, lingkaran Willisi, kemudian pembuluh darah pada vena kepala, kemudian nanti kita akan lihat gambar anatomi scan pada pembuluh darah di kepala dan gambar 3D ya. Oke, yang pertama, sirkulasi darah pada pembuluh darah otak diperdarahi melalui suatu anastomosis yang dinamakan arterial cerebri atau sirkulus Willisi ya. Nah, jadi sirkulus Willisi ini merupakan arterial cerebri atau arteri cerebralis ya. Nah, suplai utama pembuluh darah di otak itu dibedakan. Yang pertama adalah bagian siklus anterior ya, yakni dua arteri karotis interna. Ya. Jadi siklus untuk yang ke anterior itu adalah dua arteri karotis interna, dan untuk siklus posteriornya adalah dua arteri vertebralis. Kemudian menjadi arteri basilaris. Ya. Untuk arteri karotis berasal dari arteri innominate atau brachiosepalik di sebelah kiri dan kanan ya. Jadi ada brachiosepalik kiri dan kanan, kemudian menjadi arteri innominate ya. Dan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna pada level vertebrae cervicalis keempat atau kelima. Nah, arteri karotis interna itu memasok darah ke otak, ya, batang otak dan mata. Nah, sementara arteri karotis eksterna memasok darah ke area superficial temporal, ya, kemudian occipital dan maxillaris. Nah, ini sebenarnya yang dibahas dalam anatomi CT scan angiografi otak ya di sini nih ya. Jadi sistem peredaran darah ya yang berkaitan dengan arteri karotis interna yang masuk darah ke otak, batang otak dan mata. Nah, kemudian arteri vertebralis itu berasal dari cabang arteri subclavia terbesar kanan dan kiri. Kemudian bergabung membentuk arteri vertebralis. Selanjutnya menyuplai arteri cerebral posterior. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek koronal ya. Koronal ya. Nah, di sini kan dimulai dari truncus brachiosepalik, terus ke atas nih, ya. Nah, ini kan dia bercabang ya, ke arteri subclavia dextra ini bercabang. Nah, yang ke bagian belakang ya, ini arteri vertebralis dextra ke batang otak ya. Kemudian kalau yang karotis ya,
interna ini ke bagian otak. Ya. Arteri cerebralis ini juga ke sini ya, nanti akan bertemu di bagian batang otak sini ya. Oke. Nah, ini dari aspek sagital ya. Nah, di sini kan dari arcus aorta kemudian ke aorta ascenden ya, aorta ascenden kemudian bercabang menjadi arteri karotid eksterna dan arteri karotid sinus ya. Terus, nah ini yang dari karotid eksterna kemudian bercabang ya, ini menjadi yang bagian depan maksilaris. Kalau yang eksterna itu kan ke bagian depan ya, kemudian sama ke bagian tulang-tulang ya, ke bagian frontalis, kemudian ke bagian occipitalis dan ke bagian temporalis ya, yang eksterna ya. Nah kalau karotis interna, yang karotis interna ini ke bagian otak ya, bagian otak. Nah ini kalau kita lihat dari anatomi yang sebenarnya ya, seperti ini ya. Jadi ini dari, kalau kita lihat dari anterior, ini dari lateral ya. Nah, yang kita bahas adalah tentang circulus Willisi. Circulus Willisi ini merupakan persimpangan dari beberapa arteri penting di bagian bawah otak, membantu aliran darah untuk bagian depan dan belakang otak. Nah, ini circulus Willisi. Nah, ini digambarkan pertama kali oleh nama ya pakar ya, Dr. Thomas Willis. Jadi circulus Willisi itu berasal dari nama yang menggambarkan pertama kali atau istilahnya yang mendeskripsikan pertama kali ya, yakni Dr. Thomas Willis pada tahun 1664. Nah, struktur circulus Willisi itu mencakup yang pertama adalah arteri karotid interna kiri dan kanan. Kemudian arteri cerebral anterior kiri dan kanan. Kemudian arteri cerebral posterior atau PCA kiri dan kanan. Keempat, arteri communicating posterior kiri dan kanan. Yang kelima, arteri basilaris, dan yang keenam, arteri communicating anterior ya. Nah, ini adalah merupakan struktur dari circulus Willisi. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini adalah merupakan anatomi dari arteri circulus Willisi ya. Ini kan dari arteri vertebral terus ke atas arteri basilaris. Nah ini kan arteri posterior cerebral. Nah, ini di sini ini adalah susunan dari arteri circulus Willisi ya. Nah, ini diantaranya ada arteri posterior communicating, kemudian ada middle cerebri artery, kemudian arteri anterior communicating, kemudian di sini anterior cerebral artery. Nah, ini yang merupakan dari anatomi dari circulus Willisi. Nah, kalau kita lihat ya, nah di sini ya, ini gambaran anatominya ya. Dari arteri circulus Willisi. Kita bahas tentang pembuluh vena di kepala. Untuk sistem vena cerebral itu mencakup vena cerebral superficial dan bagian dalam ya. Nah, untuk vena cerebral superficial mengalir dari permukaan dan korteks cerebral hemisfer. Misalnya itu ada sinus sagittalis superior ya, kemudian vena anastomotik superior. Jadi vena cerebral superficial ini merupakan
sistem peredaran darah yang berada di sinus sagittalis superior dan vena anastomotik superior. Nah, untuk vena cerebral bagian dalam itu mengalir dari white matter, ya, basal ganglia, di encephalons, cerebellum, dan batang otak. Nah, misal ini adalah bagiannya sinus sagittalis inferior, vena anastomotik inferior, ya. Ini bagian dalam. Jadi kalau yang bagian superficial itu di bagian superior, ya. Nah, vena cerebral superficial dan dalam, ya, itu mengalir menuju sinus transversus, ya. Jadi yang keduanya ini mengalir menuju sinus transversus, kemudian sinus sigmoideus, dan masuk ke vena jugularis interna. Nah, nanti dari vena jugularis interna itu kan dibawa ke jantung, ya. Sebelum ke jantung masuk ke vena cava superior, ya. Nah, ini gambarannya, ya. Dari ini kan sinus sagittalis superior, ya. Nih, kalau kita lihat di gambar kalvariumnya itu kan ada, ya, sinus sagittalis superior, ya. Kemudian di sini ada sinus transverse, ya, kemudian ada sinus sigmoid, kemudian ada sinus sagittalis inferior, ya. Kalau yang superior itu tadi kan yang berasal dari bagian ini, ya, yang superior, ya, ini yang berasal dari yang memperdarahi, bukan memperdarahi, jadi mengambil darah, ya. Kalau vena itu kan dia membawa dari tubuh ke jantung, ya. Jadi ini yang vena-vena yang berada di superficial, ya. Kalau yang superior, ya, kalau yang inferior itu adalah cerebral bagian dalam. Nah, ini, jadi ini yang superior ini dari yang superficial, ya, dari permukaan. Kalau yang inferior itu mengambil darah, ya, yang sudah digunakan oleh tubuh bagian dalam, ya. Di sini ada vena oltamit, ya, ini kan yang memperdari mata, ya. Kemudian ini ada sinus intercavernous anterior, ya. Kemudian ada sinus spenoparietal bagian basis, ya, vena of Rosenthal, kemudian sinus petrosal superior, ya. Petrosum nih, bagian os petrosum. Kemudian nah nanti dia semua bergabung nih ke vena jugularis interna. Nah, ini gambarannya dari potongan sagital, ya. Jadi seperti ini, ya, sistem pembuluh darah otak. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan vena sagittalis superior, ya. Sini. Nah, ini sinusnya, ya, sinus trike. Kemudian di sini, nah ini adalah vena jugularis interna. Oke, nah kita lihat dari anatomi berdasarkan gambaran CT scan, ya. Nah, di sini di potongan dorsal, ya, dari ganglion terus ke atas, ya, nih, lihat. Sorry, ini kok sebentar, ini bukan yang ini, ya. Jadi dia potongannya dari bagian bawah, ya, cervical ke-7, ya. Sorry, maaf. Cervical di sini, ya. Jadi ini merupakan anatomi dari scan direction CT brain, ya, dari caudocranial. Jadi kita dari mulai bagian bawah, ya, bagian cervical sampai ke bagian otak, bagian atas, ya. Nah, jadi kemudian kita lihat dari basis orbita sampai vertex, kemudian dari area scan CT angiocarotis dan brain, ya, dari arcus aorta
sampai arteri cerebral anterior. Nah ini enggak, dan ini dari bagian jantung kan, kita mulai dari bagian pertama ya. Jadi di sini ada vena internal toraksik internal ya, vena toraksik internal ya. Kita lihat ini kan sagitalnya ya, potongan aksial ya, aksialnya ya, potongan aksial. Di sini ada vena toraksik interna ya. Kemudian di sini kita lihat ya, yang putih kecil di sini ada right interna toraksik ya. Kemudian di sini ada arteri innominata. Kemudian di sini ada vena brachiosepalik ya. Kemudian di sini ada, ini kecil di sini ya, kecil ini sama-sama nih, ini kan right internal thoracic. Di sini ada arteri thoracic internal ya. Nah di sini ya. Kemudian nah di sini ada gambaran flak nih dari aorta ya. Oke. Nah ini di sini kita lihat ada arteri subclavia ya. Arteri subclavia ini kan masih di daerah jantung ya, di mediastinum ya. Kemudian di sini ada torakal ya, vertebrae torakal ya. Kemudian ada foramennya ya. Terus ke atas ya, ke atas ya. Nah, di sini kita lihat ada ya arteri carotis communis sinistra ya. Gambarnya. Kemudian di sini ada arteri innominata. Ini trachea ya. Ini kan di bagian mediastinum, kemudian ini ada esophagus ya, ini paru-paru ya. Kemudian ada musculus pectoralis major ya. Kemudian di sini ada manubrium sterni ya, sternum. Di sini ada bagian dari musculus pectoralis minor ya, kemudian ada fat juga ya. Kemudian ada musculus serratus anterior, kemudian ada musculus subscapularis. Kemudian nah di sini nih ya ada arteri subclavia sinistra ya, atau left subclavian artery. Kemudian naik lagi ke atas ya. Nah ini adalah bagian-bagian, kita lihat di sini arteri innominata masih tampak ya. Kemudian di sini ada nervus ya, nervus vagus. Kemudian ada pectoralis major ya, musculus pectoralis major. Terus kita lanjut lagi, kita pembahasannya di bagian sistem peredaran darahnya nih ya. Nah, di sini ada left thoracic artery, kemudian di sini ya, nih ada arteri subclavia, kemudian ada arteri thoracic interna ya, thoracic interna. Nah, kemudian di sini lagi ada arteri komunis ya, arteri carotis komunis ya, sinistra. Kemudian ini ada nervus vagus ya. Di sini ada flexus brachialis. Nah, di sini ada arteri subclavia sinistra ya. Subclavia sinistra. Oke, kita lanjut ya. Yang lainnya adalah tulang-tulang ya. Ke atas lagi ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada bagian-bagian tulang ya, bagian tulang-tulang. Nah, yang kita lihat di sini ada arteri subclavia, kemudian ada arteri supreme intercostal. Intercostal itu kan dia
yang memperdarahi koste ya. Oke, kita lanjut. Sistem peredaran darahnya. Nah, ini di sini semakin ke atas sih semakin tampak banyak ya bagian-bagian ya. Nah, kita lihat di bagian di sini aja nih ya. Ini ada arteri karotis komunis ya, masih ya sinistra. Nah, di sini kita lihat di sini ada supraskapular ya, supraskapular ya. Nah, kemudian di sini ada arteri karotis komunis ya. Ini yang putih ini ya. Kemudian di sini nih ada di depan vertebrae ya, di depan vertebrae ini ada arteri vertebralis ya. Arteri vertebralis, kalau di atasnya lagi ada tiroid ya, tiroid ya. Nah, kemudian ya, nah di sini nih ya. Kita lihat ya. Ada klavikula ya, klavikula bagian kiri atau left klavikula. Ini adalah yang bagian-bagiannya di sini ya, bagian yang sistem pembuluh darahnya ya. Hanya sebagian besar ya. Jadi ada arteri karotis komunis sinistra, kemudian ada vena juga ya, di sini tampak juga vena subclavia. Kalau kita lihat di sini ya, vena subclavia. Oke. Nah, semakin ke atas. Nah, ini arteri karotis ya. Komunisnya ini semakin jelas ya. Kalau ke atas ya. Semakin jelas. Kalau kita lihat sebelumnya, nah juga nih ya masih ya. Kalau kita lihat lagi sebelumnya, nah ini kan kecil ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau di potongan ini sudah tampak, kemudian tampak lagi ya karotis komunis sinistra. Kemudian ini tiroid ya. Kemudian di sini ada arteri vertebralis ya. Dia dekat. Di sini juga ada arteri vertebralis ya. Sini. Ada arteri vertebralis sinistra dan vertebralis dextra ya. Ini sudah masuk ke bagian tiroid ya, masuk ke atas ya. Nah, kalau kita lihat di sini tampak ya bagian-bagian. Nah, di sini ya masih nih arteri karotid ya. Oke, kemudian kita lanjut ke atas. Nah, di sini ada masih terus ya arteri karotis komunis ya. Di sini juga ya tampak di bagian vertebral arteri. Nah, kalau di sini kita lihat nih ya, ada arteri karotis komunis dextra ya. Kita kan lihatnya dari caudocranial, jadi kita melihat dari aspek dari bagian bawah ya, terus ke atas. Nah, ini terus ya ke atas ya, masih tampak. Nah, di sini masih ada kan kelihatan nih karotis komunis terus kan sampai ke atas ya. Nah, ini ya karotis komunis tetap ya, arteri karotis komunis, ini arteri karotis komunis bagian kanan ya, kiri. Terus, nah ini di sini ada kartilago ya, kartilago, aritenoid ya, aritenoid. Yang tampak di sini adalah tetap ya arteri karotis komunis, arteri karotis komunis. Ya. Kemudian di sini juga ada arteri servikal bagian dalam ya, atau bagian ascendingnya yang ke atas ya. Kemudian di sini juga ada tampak arteri vertebralis ya masih ya.
terus ke atas ya. Nah, yang tampak jelas di sini adalah arteri karotis komunis ya. Di sini juga tampak arteri karotis komunis. Di sini ada arteri vertebralis ya. Jadi ya memang dua itu ya, arteri vertebralis dan arteri karotis komunis ya. Kemudian di sini juga ada nih arteri yang servikal ya, atau servikal. Terus potongannya semakin ke atas ya. Di sini tetap nih ya, arteri karotis komunis sinistra, arteri karotis komunis dekstra. Nah, di sini arteri vertebralisnya udah tidak kelihatan ya. Nah, di sini nih masih sih ya. Ini sudah masuk ke arteri servikal ya. Jadi yang vertebral itu kan dia nanti bercabang ke arteri servikalis ya. Nah, terus ya. Nah, ini di sini sudah mulai tampak vena ya. Di sini vena jugularis interna. Kemudian masuk juga ya ini vena jugularis ya. Kemudian di sini sudah ada percabangan arteri tiroid superior ya. Di arteri karotis komunisnya masih di sini kan tetap ya. Arteri karotis komunis. Karena dia nanti yang akan memperdarahi otak ya. Nah, di sini ada tampak ya vena jugularis bagian kanan ya. Oke, kita lanjut. Terus ya masih hampir sama ini yang arteri karotis ya. Terus ya masih arteri karotis komunis. Nah, di sini ada arteri tiroidnya, kemudian ada vena jugularis eksterna ya. Berarti dia yang membawa darah ya dari tubuh ya ke jantung ya, atau nanti dia bersatu pada vena cava superior ya, atau PCS. Terus, nah ini kan masih tetap ya ada karotis komunis, arteri karotis komunis ya. Nah, di sini sudah mulai tampak ya masih vena jugularis interna. Di sini juga ya yang kiri dan kanan ya. Nah, di sini juga ada masih tampak arteri cervicalis ya. Cervicalis kiri dan kanan ya. Nah, ini mulai ke atas terus ya. Masih tampak ya. Nah, ini sudah mulai ada ya. Tampak di sini tetap ya sama ya. Di sini kan masuk submandibular ya. Jadi di sini ada arteri submandibula ya yang memperdarahi bagian depan ya. Jadi merupakan cabang-cabang dari arteri facialis ya, arteri facialis, kemudian submandibula ya, kemudian zygomatikum ya. Terus masih ya. Ini juga ya masuk nih. Ini arteri facialisnya kan berarti masuk ke tulang-tulang atau ke tulang-tulang wajah ya. Di antaranya juga termasuk arteri zygomatikum ya. Nah, ini arteri karotis internanya sudah kecil ya tampaknya. Nah, di sini sudah ada dua nih kan, interna arteri karotid interna dan arteri karotis eksterna. Nah, yang interna itu nanti dia akan memperdarahi bagian otak, dan yang eksterna memperdarahi bagian yang superficial ya. Nah, ini semakin sedikit ya
sistem peredaran darahnya yang tampak ya di sini. Di sini lebih banyak dominan adalah bagian muskulus ya, muskulus ya. Kemudian ya di sini kan ada muskulus businator ya. Kemudian di sini ada bagian tonsil ya. Di sini kan kalau yang kita lihat di sini nih, ini adalah muskulus ya. Muskulus masseter, kemudian muskulus digastrik ya. Tendinius, kemudian di sini ada glandula submandibularis ya. Oke. Nah, di sini masih tampak ya karotik interna, ya, arteri karotis interna. Kemudian di sini ya juga nih. Kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini ya. Di sini ada tampak arteri fasial ya. Jadi bagian tulang-tulang wajah ya. Di sini ada karotis eksterna ya, arteri karotis eksterna, jadi dia yang memperdarahi di bagian muka ya semua. Nah, ini yang arteri karotis internanya ini nanti yang akan masuk ke dalam otak ya. Kita lanjut di sini ya. Nah, di sini sudah banyak kelenjar limpa ya. Nah, di sini sudah tampak masuk sinus ya, sinus maxillaris ya, sudah kelihatan ya. Kemudian ini langit-langit keras, langit palatin ya, bagian tengah ya, langit-langit. Kemudian ada os pterygium ya, medial pterygiumnya. Di sini muskulusnya nih ya, muskulus medial pterygium. Kemudian ada muskulus disgastrik ya, jadi yang menggerakkan, mengunyah ya, di gastriknya, jadi dia mengunyah. Oke, terus kita lanjut ke atas ya. Nah, ini masih ada tampaknya, kita masih bisa melihat arteri karotis interna ya. Nah, di sini juga ya, arteri karotis interna. Nah, di sampingnya itu ada vena jugularis ya. Kemudian masih juga tampak arteri di bagian vertikal ya. Nah, ini di sini ada arteri occipital ya. Jadi yang nantinya akan memperdarahi di bagian os occipitalis ya. Kemudian ini tampak arteri karotis eksterna. Di sini juga ya, kanan dan kiri ya. Nah, ini semakin ke atas ya. Banyak muskulus, kemudian di sini ada tampak orofaring. Vertikal kedua, ya, di sini banyak muskulus ya, muskulus miscipinalis capitis ya. Kemudian musculus plenius capitis ya. Kemudian sternomastoid, sternocleidomastoid ya. Musculus levator, scapula ya, dan lain-lain. Nah, di sini masih tetap tampak ya, semakin ke atas terus ya. Kita lihat ya, perhatikan. Nah, di sini banyak muskulus ya. Nah, di sini mulai ini ya, tetap nih ya, arteri karotis interna ini masih tampak ya. Kita lanjut, ini nih arteri karotis internanya ya. Terus nanti ke bagian nah, ini kan sudah kelihatan nih foramen magnumnya ya. Foramen magnum terus saja kita lihat ya di sini.
Nah, ini sudah mulai ke basis kranii ya. Sini ada clivus Blumenbachi, sini ada kanalis akustikus eksterna. Kemudian di sini ada rectus inferior, di sini ada sinus sphenoidalis, ya, di bagian temporal bone. Kemudian di sini ada fissura orbitalis superior ya. Kemudian ada crista galli kelihatan. Kemudian ini lobus frontalis ya. Lobus frontalis berarti dia bagian depan. Nah, ini kemudian ada loop orbita ya, bagian lateral ya. Di sini kan bola mata superior. Nah, ini tampak di sini carotis interna ya. Cavernous. Kemudian ini interna cavernous bagian kiri dan kanan ya. Kemudian nah di sini ada tampak ya, vena superficial temporalis. Arteri occipitalis yang memperdarai bagian occipital ya. Nah, di sini nih ya masuk ke arteri basilaris nih di sini ya. Mulai nih kelihatan ya. Bagian anterior interna carotids ya. Kemudian bagian posterior ya, bagian posterior atau bagian belakangnya, kemudian bagian anteriornya ya. Baik kiri maupun kanan ya. Nah, kalau kita lihat ya anatomi dari 3D-nya ya, dari pembuluh darah kepala seperti ini nih, ya dari mulai di sini kan ada dari arteri jugularis, kemudian arteri carotis ya. Nah, ini yang memperdarahi bagian otak nih, karotid ya. Kalau kita lihat dari aspek koronal ya, sagittal ya. Nah, ini adalah tampak yang tadi seperti tadi ya. Naik ke atas ya. Ini juga. Nah, ini yang disebut dengan arteri circulus Willisi ya di sini ya. Jadi yang bagian depan, bagian posterior ya. Kemudian ada connectingnya ya. Nah, ini angiografinya ya, angiografinya seperti ini. Nah, ini kan arteri karotis ya, anterior, kemudian ini arteri basilarisnya, di sini arteri karotis interna kanan, arteri karotis interna kiri ya, kemudian bergabung ya di sini. Nah, di sini arteri vertebralis dan arteri vertebralis kiri dan kanannya ya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran axial oblique projection-nya ya. Nah, sini. Ini masuk ke dalam sela tursika ya. Posterior carotis arteri, posterior carotis. Nah, ini kita lihat ada tampak arteri basilarisnya, ICA kanan dan kiri ya. Jadi di sini ada prosesus carotid anterior, prosesus linodius anterior bagian kiri ya. Ini kan di daerah sela tursika nih tadi ya. Ya. Oke, kita lanjut di potongan berikutnya. Nah, ini tampak ya arteri communicating ya. Nah, di sini nah yang disebut dengan arteri
karotis arteri circulus Willisi ya, CAW, circulus arteri Willisi. Nah, kalau kita lihat potongan sagitalnya, ini, nah di sini kan ini tampak nih bagian yang ke dalam, nih bagian yang keluar. Jadi ada arteri circulus kanan dan kiri. Ya. Oke, nah ini terakhir ya. Kalau kita lihat kita terjadi migrain ya, ini yang terjadi di daerah bagian depan ya. Nah, kalau hipertensi ini di bagian belakang. Nah, kalau orang yang stres ya di bagian middle ya, tengah dan belakang. Nah, ini kalau misalnya menghadapi semesteran nih. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini yang berkaitan dengan sistem pembuluh darah bagian otak ya. Minggu depan kita bahas tentang ini ada yang masuk tadi ya. Minggu depan kita akan bahas tentang ekstremitas atas ya, ekstremitas atas. Sekarang pertemuan keberapa sudah? 1, 2, 3, 4. Kelima, Pak. 6 ya? 6. Ke-6 atau Kelima. Kelima, Pak. Kelima ya? Oke, kelima. Jadi besok akan kita bahas yang terakhir yaitu ekstremitas ya, ekstremitas atas. Nah, kemudian ada tugas, nanti ada tugas kelompok ya, kita tugas kelompok ya. Nanti diatur saja kelompoknya, nanti saya akan berikan tugasnya ya, kelompok untuk materi-materi sistem peredaran darah otaknya, atau kemudian yang servikal, torak, sama ekstremitas atas. Nanti dibagi beberapa kelompok ya. Ini ada berapa semuanya totalnya? 42 ya? 42, Pak. 42 ya, 42 ya. Dan nanti saya bagi tugasnya untuk nilai harian ya, untuk nilai harian. Nah, setelah ekstremitas atas selesai ya, nanti kita akan adakan ujian tengah semester ya, ujian tengah semester. Nah, setelah itu baru masuk ke materi pembahasan abdomen ya, kemudian ekstremitas bawah ya, kemudian tulang belakang ya. Nah, itu nanti yang memberikan Pak Win ya. Nah, setelah itu ada penugasan lagi ya, penugasannya dikumpulkan bagian-bagian yang abdomen dan lain-lain. Kemudian setelah itu dilakukan ujian akhir semester ya. Oke, dipersilakan untuk on kameranya, saya akan screen ya, print screen. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, saya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Absennya jangan Sehat selalu, lupa. Pak. Siap. Siapa? Siap. Siapa? Izin pamit semuanya. Ya, izin pamit ya, Pak Didi.